Tes tes. Tes. Nah, udah join kembali. Wah, sudah keluar ya suaranya ya. Oke, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan teknis ya, teman-teman ya. Oke, jadi malam hari ini akan ada topik spesial ya buat teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya saya mau sapa dulu ya teman-teman. Selamat datang di channel Kefas Indonesia Live. Nah, jadi malam hari ini kita akan coba adakan satu live lagi, di mana kita juga punya satu narasumber yang sangat mantap. Oke, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman ya, untuk teman-teman bisa tetap stay di channel ini, stay di live ini selama beberapa menit ke depan, karena saya yakin pasti hal yang kita bahas malam hari ini juga menyangkut atau bahkan sangat menyangkut dengan kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu teman-teman jangan pindah-pindah channel ya. Oke, selamat datang. Oke, jadi judul malam hari ini apa? Ada yang udah tahu belum ya? Boleh komen mungkin ya kalau yang sudah tahu judul malam hari ini. Sambil saya tuliskan ya. Jadi live kita pada malam hari ini berjudul, ayo ada yang tahu? Nah, di mana kamu? Wah, di mana kamu? Ayo, di mana? Di mana kamu saat aku butuh kamu? Oh, wah, jadi hari ini teman-teman ya, kita di mana? Ya, jadi pertanyaan pancingan pembuka ya. Hari ini kita ini di mana sebenarnya ya? Seringkali mungkin kita bertanya-tanya ya. Nah, tentu saja, wah, yang malam ini galau merapat. Iya, judulnya memang mirip-mirip kayak apa ya? Judul-judul orang galau ya. Di mana kamu saat aku butuh kamu? Jadi seakan-akan kok kamu hilang saat aku butuh kamu. Nah, itu kurang lebih seperti itu kita akan bahas ya. Oke, kita gak usah terlalu lama mungkin ya. Kita nanti akan undang satu narasumber ya. Bentar, saya coba hubungi dulu narasumbernya. Nah, ini narasumbernya saya rasa cukup pas lah ya kalau kita undang sama-sama. Yeay, galau. Wah, aku selama ini di mana? Oke. Nah, ini sudah join nih narasumbernya. Bentar ya. Saya undang narasumbernya. Nah, ini sudah. Tidak berlama-lama kita langsung undangnya. Jadi judulnya malam hari ini, di mana kamu saat, oh sorry ada tipe. Bentar, saya benarin dulu ya. Bentar. Di mana kamu saat itu, aduh ya, oke. Jadi malam hari ini kita ada bintang tamu ya, narasumber kita ya. Nah, mungkin kita langsung persilakan aja ya kepada kakak satu ini untuk memperkenalkan diri. Namanya siapa? Asalnya siapa, dari mana? Wah, sudah ada yang tahu tuh. Tapi nanti biar diperkenalkan sendiri ya. Nama, asal, dan hari ini ngapain nih? Hari ini ngapain sekarang? Maksudnya sekarang ini ini ngapain ya? Ya, perkenalkan nama saya Ishak. Saya dari Surabaya. Kebetulan sekarang saya juga melayani orang-orang muda di kampus ITS. Oke, ya, jadi namanya Kak Ishak ya. Kak Ishak ya. Sekarang di Surabaya. Nah, melayani orang-orang muda. Nah, orang-orang muda yang galau ya. Tadi banyak yang bilang nih Kak.
judulnya malam hari ini judulnya galau sekali katanya. Di mana kamu saat aku butuh kamu. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak Oke. apa. Beberapa udah kenal Semoga nih Kak tidak Isak. galau lagi ya. Iya. Beberapa udah kenal Kak Isak nih ya. Sudah disapa-sapa nih. Halo Kak Isak, halo Kak Isak. Nah. Oke. Ya, jadi itu ya pembukaan ya, Kak Isak dari Surabaya. Sekarang sedang melayani orang-orang muda ya Kak Isak ya. Iya, Di betul kampus sekali. ITS. Nah, betul. Oke, kalau gitu kita tanpa berlama-lama ya Kak Isak ya. Mungkin sudah banyak yang penasaran. Udah banyak yang penasaran kira-kira apa ya yang dibahas malam hari ini ya. Dengan topik di mana kamu saat aku butuh kamu. Nah, tentu saja kalau teman-teman lihat kata kamunya adalah huruf besar ya. Jadi di Iya, mana kamu saat aku butuh kamu. betul, Jadi betul. tentu saja kamunya ini bukan siapa, bukan orang lain ya, bukan pujaan hati. Tapi kamunya ini adalah ya tentu saja yang kita bahas sekarang adalah kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kamunya itu adalah Tuhan. Sedangkan akunya Amin ya. ini adalah kita sebagai manusia. Hmm. Oke. Kita langsung masuk ya, Kak Isak ya. Nah, hari Amin. ini kalau kita lihat ya Kak Isak ya, banyak sekali tren orang-orang muda yang khususnya di situasi hari ini ya, dimana kita lihat corona marak di mana-mana ya, betul ya Kak Isak ya. Betul. Corona marak, kita susah keluar, kita susah beraktivitas, mau keluar pun takut ya. Nah, banyak orang bilang seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Nah, tapi kita perlu gali dulu nih, pertama-tama nih Kak Isak ya. Orang yang bertanya demikian adalah orang-orang yang merasa ditinggal, betul nggak kira-kira? Orang ini harus merasa dulu. Orang ini harus merasa dulu ditinggal, baru dia bisa katakan, di mana kamu, betul nggak? Betul, betul. Biasanya pengalaman setelah ditinggal baru merasa butuh ya. Iya, betul ya. Nah, tapi jadi kan ini kan pembahasan kita bukan seperti itu ya. Kan Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita ya. Iya, betul. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya. Kita bahas dulu dari awal nih Kak Isak. Karena pertanyaan ini berhubungan dengan kata meninggalkan atau ditinggal. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Isak nih ya, kata meninggalkan itu punya arti apa nih? Atau punya makna apa sebenarnya? Ada sumber nggak dari Kak Isak? Pengetahuan Kak Isak? Meninggalkan ya. Meninggalkan ini kalau kita punya barang, kalau tidak perlu, kadang kan seperti kita mau keluar, ada power bank. Oh, kelihatannya nggak perlu power bank deh. Power bank ini kita tinggal. Artinya kan sesuatu yang nggak perlu kita lepaskan, begitu ya. Kemudian meninggalkan ini juga bisa dibilang kalau kita ini mengesampingkan sesuatu. Seperti power bank yang tadi, saya nggak perlu, saya kesampingkan. Tetapi ada satu definisi lagi mengenai meninggalkan ini adalah membelakangi. Membelakangi itu. Oke, jadi pertama ada meninggalkan itu artinya kita nggak perlu ya, kita belum perlu pada saat itu. Jadi kita tinggalkan. Kemudian yang kedua tadi apa Kak? Mengesampingkan, betul. Ya, dan terakhir adalah berbalik atau tidak Iya, membelakangi. Jadi posisinya udah berubah. Oh ya. Jadi meninggalkan juga ada arti membelakangi. Wah, Kak Priska nih ada bantu. Kak Priska 37 ya, katanya acuh. Wah. Jadi meninggalkan juga adalah acuh katanya ya. Oke. Iya, betul ya. Saya juga setuju ya dengan Kak Isak ya, bahwa kadang-kadang arti meninggalkan itu artinya kita pada saat itu tidak merasa penting ya. Nah, satunya juga kita mungkin acuh tak acuh ya, betul tadi Kak Priska bilang ya. Sama, tapi saya agak menarik yang definisi yang ketiga nih oleh Kak Isak. Apa nih? Bagaimana nih Kak Isak bisa menggambarkan kok bisa meninggalkan itu artinya kita membelakangi. Kenapa? Iya. Jadi kan kalau kita tinggalkan, ini kan posisi kita lagi berhadapan, kita lagi perlu nih. Kalau kita membelakangi, kita berarti udah nggak perlu lagi.
kita meninggalkan. Jadi membelakangi itu lebih kepada kita meninggalkan tadi, mengesampingkan juga bisa kan. Posisinya udah mulai berubah. Awalnya kita berhadapan, tetapi kita udah mulai membelakangi, kita pergi. Oh, baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nih, Kaisak. Banyak orang-orang muda ya, khususnya ya, atau anak-anak Tuhan banyak yang bertanya, apakah Tuhan itu meninggalkan kita saat ini? Kalau kita lihat kondisi ya hari ini, apakah Tuhan itu meninggalkan manusia atau Tuhan itu meninggalkan anak-anak Tuhan nggak sih sebenarnya, Kaisak? Tuhan itu berbalik nggak sih dari manusia yang tadi Kaisak umpamakan ya, kayak misalkan berhadapan, Tuhan sedang berbalik nggak sih, berbalik pergi nggak sih dari manusia? Iya, kalau menurut pendapat saya berdasarkan firman Tuhan ya, firman Tuhan. Jadi pertama, Tuhan tidak pernah mungkin meninggalkan kita. Jadi Ibrani pasal 13 ayat 5 itu kan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau nggak salah, ini juga tercatat di dalam kitab Ulangan itu 2 kali dan ada di dalam kitab Yosua. Artinya Tuhan, ini perkataan Tuhan sendiri, ini janji Tuhan sendiri, aku tidak akan meninggalkan. Berarti Tuhan tidak akan pernah berpaling dari kita. Amin. Nah, satu ayat lagi di dalam Matius pasal 28 kan juga mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Tuhan akan selalu beserta kita sampai kepada Oke. Amin. Wah, sepertinya Kaisak sedang ini ya, internetnya sedang bermasalah dulu ya. Wah, Kaisak live nih. Oh ya, teman-teman, kita perlu doakan juga ya sinyalnya ya. Sinyal Kaisak memang sebelum live, Kaisak sempat bilang ya, saya khawatir sinyalnya kurang cukup ya, kurang cepat. Jadi kita perlu doakan sama-sama. Tapi tadi saya nangkap poinnya dari Kaisak ya, sambil tunggu Kaisak join lagi ya. Bentar, saya coba kontak ya. Nah, tadi saya nangkap poinnya bahwa hari ini mungkin ya, tadi ada Kak Wisnu juga ya. Kak Wisnu juga tadi komen sangat baik ya, dikatakan manusia mungkin meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tadi yang ayatnya Kak Ishak bilang ya, tadi ada ayatnya Kak Ishak yang tadi Kak Ishak bilang di Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5. Situ dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, ini yang penting nih, poin B, ayat 5b-nya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, ini adalah janji dari Tuhan, teman-teman, bagi kita anak-anak Tuhan hari ini. Karena itu, kalau kita anak-anak Tuhan katakan, Tuhan kamu di mana? Tuhan kok kamu tinggalkan saya? Teman-teman perlu buka kembali di Ibrani pasal 13 ayat 5. Ingat teman-teman bahwa Tuhan itu sekali-kali, dikatakan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan itu bahkan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Nah, karena itu teman-teman jangan ada perkataan apalagi ya. Teman-teman anak-anak Tuhan sempat melontarkan perkataan itu. Jangan ya teman-teman ya. Jangan sampai ada perkataan demikian. Karena Tuhan kita sudah bilang, dan dia pasti akan menggenapi hal itu. Dia nggak akan tinggalkan kita. Ya itu ya, kalau saya dapat dari Kak Ishak tadi kayak gitu ya. Tadi di Matius 28 juga sangat bagus ya sebenarnya. Itu ayat yang satu-satunya juga menjadi ayat yang favorit saya.
Dikatakan dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Wah, teman-teman ya. Akhir zaman. Bukan sampai besok saja, bukan sampai lusa, tapi sampai akhir zaman. Nah, coba teman-teman bayangkan ya. Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita, tapi dia juga tidak akan meninggalkan kita hanya demikian. Tidak. Dia menyertai kita, teman-teman. Sampai kepada akhir zaman. Nah, itu poin-poin yang saya tangkap dari Kak Ishak ya. Saya coba kontak lagi ya Kak Ishak ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan ya, boleh juga ditanyakan sambil kita tunggu. Teman-teman ada sharing ya, mungkin bisa juga ya request join live ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Nah, hari ini siapa yang pernah ditinggal? Ada nggak yang pernah ditinggal? Boleh komen ya. Angkat tangannya. Pernah nggak ditinggal oleh manusia? Coba. Saya tanya ya. Pernah nggak ditinggal oleh manusia? Seseorang. Mungkin kalau orang-orang muda nih khususnya ya. Ditinggalkan apa biasanya? Ditinggalkan teman. Ditinggalkan teman baik lah ya. Teman lawan jenis yang baik ya. Kalau kita bilang hari ini ya pacar ya. Pernah nggak teman-teman ditinggalkan? Nah, gimana rasanya tuh kalau ditinggalkan? Pasti sakit ya teman-teman ya. Tapi tenang, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oke. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Oke. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ditinggalkan guru. Wah, pernah Kak? Siap-siap. Bentar ya. Kita tunggu Kak Ishak ya. Ini dia. Oke. Sudah. Ya, kita perlu doakan teman-teman ya. Jaringan dari Kak Ishak tadi sebelum live. Kak Ishak sempat. Oke, halo. Halo, sorry. Barusan ditinggalkan. Gimana perasaan ditinggalkan, Andri? Deg-degan, Kak. Enggak. Iya, ya, tapi begitu ya. Kalau kita ditinggalkan memang nggak enak rasanya. Tapi saya terjamah tadi kayak saya bilang ya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Puji Tuhan, saya sangat amin perkara itu. Amen. Nah, kemudian ya Kak Ishak ya. Kalau kita lihat zaman hari ini ya, kenapa kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kita, kenapa ada hal yang seakan-akan membuat kok seakan-akan Tuhan betul-betul meninggalkan kita ya? Kayak misalkan satu peristiwa ya, kita ambil contoh ya yang sangat tren hari ini yaitu corona. Nah, ini kan corona banyak sekali orang yang khawatir, ya banyak sekali orang yang cemas karena corona. Bahkan mungkin banyak orang yang menderita corona ini ya. Nah, ini yang membuat orang seakan-akan bertanya, Tuhan mana? Tuhan di mana kamu saat aku butuh kamu gitu. Nah, gimana nih Kak Ishak nih? Katanya Tuhan nggak pernah tinggalkan kita ya. Gimana nih kondisinya hari ini? Oke. Memang seolah-olah kan kalau ditanya, Kak Ishak pernah lihat Tuhan nggak? Saya juga nggak pernah lihat Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan itu ada. Iya, okay. Ya, betul. Kalau nggak salah di Yesaya pasal 45 ayat 13 atau ayat 15 itu mengatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tersembunyi. Oke. Jadi dia bukan sesuatu kita secara fisik. Kalau saya sama Andri tadi pengalaman toh, kalau kita tinggal kita itu baru ada pengalaman ditinggal. Tetapi kan hari ini Tuhan adalah sebagai roh itu yang sudah tinggal berhuni di dalam kita masing-masing orang yang percaya. Artinya kemanapun kita pergi pasti ada Allah di sana. Entah situasi kita baik, situasi buruk, pasti ada Allah di sana. Kita tetap perlu memegang firman Tuhan sebagai pedoman iman kita, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, dari sini saya merasa bahwa bukan saya tidak ada di lingkungan yang ada corona ya. Lingkungan saya juga Surabaya ini kan masuk zona hitam, betul ya? Zona hitam. Betul. Artinya apakah Allah tidak ada di Surabaya? Allah ada di Surabaya. Saya percaya Allah. Tapi kenapa ada situasi demikian? Supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan.
Oke. Amin. Eh, Kalau kita punya masalah sama kita nggak punya masalah, kita boleh bertanya, kita lebih dekat sama Tuhan pas momen apa? Saya, Pasti, kalau saya pas pasti ada semua akan masalah. pas lagi ada masalah, bener nggak? Iya, iya, iya. Hari ini harusnya pas ada corona ini, seharusnya kita ini bukan makin jauh dari Tuhan. Harusnya kita menjadi orang Hmm, yang makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yes. kalau di Alkitab itu kan kita bisa pakai contoh Ayub lah ya. Amin. Ayub ini kurang apa? Dia adalah orang yang saleh. Dia adalah Ya. orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi kita melihat hidup Ayub juga nggak lurus-lurus aja itu. Hmm, Ternak-ternaknya semua habis. Ditinggal mati oleh anaknya. Mungkin juga ditinggal sama istrinya. Nah, ya. hari ini kita mungkin belum pernah punya pengalaman seperti Ayub. Tetapi Ayub pada Hmm, akhir hidupnya dia mengatakan bahwa hari ini aku mengenal Tuhan bukan karena aku mendengar dari kata orang hmm, saja, tetapi karena dia benar-benar melihat Allah. Dia benar-benar mengalami Allah. Nah, hmm. semoga di pandemi ini, ada corona ini, kita harusnya orang-orang Kristen ini makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Setidaknya kita punya pengalaman, Amin. Tuhan itu ada loh, Tuhan itu ada. Betul. Ya, ya, ya. Amin. Betul ya. Jadi penting sekali ya Kak Isak ya punya pengalaman. Justru kondisi kayak gini kita nggak usah banyak mempertanyakan harusnya ya Tuhan mana, Tuhan mana, Tuhan mana. Tapi sebenarnya ini apa satu teguran kembali kepada kita anak-anak Tuhan bahwa kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Mungkin sudah lama sekali ya kita jauh dari Tuhan. Teman-teman, saya nggak tahu kondisi teman-teman seperti apa ya. Mungkin teman-teman sudah lama nggak baca Alkitab, ada mungkin ya beberapa orang. Terus sudah lama tidak berdoa, sudah lama tidak beribadah, ya kan? Karena mungkin corona susah beribadah, tapi ada ibadah online, nggak mau juga ikut. Nah, itu ya harusnya saya setuju sekali sih. Harusnya zaman-zaman sekarang ya, waktu-waktu saat ini, kita bukannya mempertanyakan di manakah Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, teman-teman. Tapi yang harus kita lihat adalah kita di mana. Hmm, Apakah Tuhan posisi yang kita ya. meninggalkan kita? Ya, atau kita yang meninggalkan Tuhan, betul nggak guys? Iya, iya. Ya, jangan-jangan ya, jangan-jangan Tuhan itu tidak meninggalkan kita, tapi kita yang nggak mau. Kita yang meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan seperti itu ya, yang kita alami. Betul nggak guys ya? Hmm, iya. Iya, betul, betul. Ah, amen. Ya, Ya, jadi, jangan sampai kita menyalahpahami Tuhan lah ya. Kita itu betul. pegangannya firman Tuhan aja. Mungkin Betul. mungkin posisi kita yang nggak tepat, nggak bisa melihat dengan Tuhan secara tepat. Seperti yang tadi katakan, kita ini membelakangi. Kalau posisi Hmm, membelakangi ini kan kita nggak bisa lihat jelas. Tetapi kalau hmm. kita berhadapan, kita bisa lihat, ternyata Tuhan ada. Mungkin itu karena posisi kita nggak tepat, kita nggak bisa tahu, Tuhan ada atau enggak. Yes, yes, betul, betul. Ya, ya. Jadi sekarang kalau kita tarik satu kesimpulan ya, kesimpulan singkat dulu ya, bahwa Hmm, Tuhan itu poin pertama yang teman-teman perlu tahu juga kita semua tahu adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun amin. kondisi kita ya apapun yang kita alami lingkungan apapun yang kita hadapi ingat pertama Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena dia sudah berfirman dan firman-Nya itu tepat amin tidak akan pernah berubah tapi yang Amin. kedua masalah yang kedua adalah satu sisi Tuhan tidak meninggalkan yang kedua adalah di mana kita jadi pertanyaannya Hmm. yang judulnya ini salah sebenarnya. Sengaja kita buat salah ya. Jadi judulnya adalah harusnya tanya kepada diri kita, di mana kita saat ini gitu. Kita bukan tanya Hmm. Tuhan, tapi di mana diri kita hari ini gitu ya. Nah, ini yang penting, menarik sekali ini. Jangan-jangan kita yang sering meninggalkan Tuhan ya. Nah, tapi gini, Kaisak ya. Gimana gimana? Gimana maksudnya tuh kita meninggalkan Tuhan itu seperti apa? Ya. Kita ninggalin Tuhan tuh gimana sih maksudnya? Selain tadi Kaisak mungkin bilang salah satunya kita mungkin membelakangi Tuhan. Ada nggak contoh-contoh Hmm. atau definisi-definisi lain bagaimana kita bisa dikatakan kita menjadi orang yang meninggalkan Tuhan? Hmm. Iya, iya. Mungkin seperti ini ya, kalau saya pernah baca itu
di dalam pengalaman, mungkin ketika kita udah mulai tidak percaya kepada perkataan Tuhan atau kepada firman Tuhan, itu kita sudah mulai membelakangi Tuhan. Kita ambil contoh, di dalam perjanjian baru, ketika itu Rasul Paulus mengatakan bahwa hati-hatilah kepada saudara-saudara palsu. Artinya, bukan hanya di masa sekarang, di masa-masa yang lampau, dalam era perjanjian baru Rasul Paulus, banyak orang percaya mulai disimpangkan kepada ajaran-ajaran yang lain. Nah, itu juga bisa dibilang mulai membelakangi. Nah, hari ini kalau kita tidak mulai sedikit-sedikit, mulai situasi, mulai keadaan, mulai meragukan, Tuhan ada nggak ya? Tuhan, aku butuh kamu. Kamu di mana sekarang, Tuhan? Nah, artinya di dalam hati kita mulai meragukan. Iya ya, Tuhan sebenarnya ada atau enggak ya? Karena aku sampai sekarang nggak pernah melihat begitu kan. Mulai diserang mana? Pikiran kita. Pikiran kita mulai pikir, ada enggak? Jadi hari ini yang perlu kita pegang pikiran kita atau firman Tuhan. Betul. Nah, firman Tuhan. Kalau kita mulai berpegang pada pikiran kita mulai ragu Tuhan, kalau ragu kepada Tuhan, itu juga mungkin kita yang membelakangi Tuhan. Amin, betul. Ya, betul. Saya setuju. Ya. Jadi kita perlu, kalau kita nggak mendengarkan firman-Nya, itu juga salah satu indikasi mungkin ya. Iya, mungkin ada beberapa orang yang merespon. Gimana? Ya, mungkin ini bagian yang paling penting ya. Semoga hari ini kita menjadi orang-orang muda yang senantiasa mencintai firman Tuhan. Kalau mungkin kita tidak membaca firman Tuhan, mana mungkin pernah, mungkin seandainya saya tidak pernah baca Alkitab, membaca kitab Ibrani, mungkin saya nggak tahu Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Iya, betul. Tetapi karena baca, kita tahu Tuhan nggak pernah meninggalkan saya. Amin, betul sekali. Setuju ya? Ini kesempatan nih, pandemi ini baca Alkitab ya. Betul, habiskan Alkitab. Ini ada beberapa komentar nih dari teman-teman kita ya. Ini ada saya baca dari atas dulu ya. Ada dari Chang Niki. Kayaknya di atas kayu salib Tuhan Yesus pernah berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau salah dikoreksi saja, maaf ya. Oke, betul. Itu kan Eli lama sabachthani, betul ya? Iya. Ya nanti teman-teman kalau saya salah boleh ditambahkan juga ya, kita kan sama-sama belajar. Sepengetahuan saya, ketika masa itu, kenapa Tuhan ditinggalkan, adalah ketika Tuhan di atas kayu salib, dia sedang berada di posisi sebagai orang berdosa. Orang berdosa ditinggalkan Allah, ini benar. Tetapi hari ini, kita kan orang berdosa yang sudah ditebus. Amin ya. Ketika Tuhan sudah ditebus, Tuhan sudah masuk menjadi hayat roh di dalam kita. Artinya, ketika Tuhan sudah berhuni di dalam kita, Allah akan tetap ada di sana, seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 28, aku akan menyertai kamu. Kita jangan lupakan di dalam Matius pasal yang pertama, Tuhan mengatakan bahwa namanya adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Amin. Hari ini saya yakin ya pada saat itu memang Tuhan berada di atas kayu salib, berada dalam posisi orang berdosa, tetapi hari ini kita orang berdosa yang sudah beroleh selamat. Amin. Betul. Ya, jadi itu konteksnya agak sedikit beda ya sebenarnya ya. Oke. Ini ada lagi nih dari Kak Wisnu. Kak, bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu tidak meninggalkan kita? Nah, tadi sudah ya dari firman Tuhan ya, tadi Kak Ishak jawab ya. Terus ada lagi dari Capsule Rehuel. Oh, ini bukan pertanyaan sih, tapi dia katakan sharingnya, penyertaan Tuhan tidak kelihatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Kemudian Kak Renat Jevon, Kak, gimana kalau hari ini situasi seperti membiarkan manusia sengsara? Bagaimana kalau situasi hari ini seakan-akan membuat ini manusia sengsara gitu? Tadi sudah ya rasanya ya, ilustrasi Ayub ya. Ayub ya. Ya. Oke ya.
Masih ada nggak ya? Coba saya cari lagi ya. Hilang damai sejahtera apakah karena meninggalkan Tuhan, dari Ohe Aprilela. Nah, nanti kita akan bahas itu ciri-cirinya apa. Tunggu aja nanti ya. Hmm. Oke, kita mungkin lanjut aja ya. Kita lanjut aja ya, Oke. Kaisak ya. Oke, nah tadi kan sudah Kaisak katakan ya bahwa hari ini definisi lain selain kita berpaling dari Tuhan adalah kita sudah nggak mau lagi penyertaan firman-Nya ya. Itu adalah salah satu indikasi kita meninggalkan Tuhan. Nah, ada nggak ciri-cirinya? Nah, ini mulai masuk pertanyaannya tadi, Ohel. Apa Ohelnya, Kak Ohel? Ada nggak ciri-ciri seseorang ini yang meninggalkan Tuhan? Ciri-cirinya nih, Kak. Misalkan perasaannya kah, mudah apa, atau apa, gitu. Saya kalau mungkin orang bukan mungkin, ini mungkin benar. Orang yang meninggalkan Tuhan pasti pertama sikap dan cara hidupnya mulai berubah, ya kan? Dulunya orang rajin beribadah, mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan, tetapi ketika mulai ragu, dia tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Artinya apa? Dia hidup mulai menurut, ya udahlah, lihat orang muda kok pergi ke sana, ya saya ikut ke sana lah. Mungkin orang muda kok melakukan ini ya, kenapa saya enggak? Oh, saya melakukan itu. Nah, ini pertama, kita mulai meninggalkan, atau dalam tanda kutip, kita mulai jauh dari Tuhan. Kemudian di dalam batin, mungkin kita ada perasaan bahwa ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai merasa ragu terhadap Tuhan, ya itu dibilang sama siapa? Onel tadi ya. Ya, kita mulai kekurangan perasaan damai sejahtera dalam batin. Karena Tuhan sendiri kan ada sebagai damai sejahtera kita. Bagaimana damai sejahtera ini tidak ada, berarti ada yang salah dengan kitanya. Kita mungkin mulai meninggalkan Tuhan. Ya. Betul. Jadi ketika damai sejahtera kita mulai berkurang, sukacita kita mulai berkurang, aduh, kita harus benar-benar berpaling lagi kepada Tuhan. Ya, betul. Oh ya, jadi salah satunya cirinya ya cek aja ya di dalam kita bagaimana kita ya, apakah ada perubahan makin jauh, tidak ada damai di dalam kita. Itu mungkin salah satu ciri-cirinya kita sudah meninggalkan Tuhan. Mungkin kita sudah banyak marah. Gimana? Iya, sorry. Mungkin banyak marah-marah juga bisa jadi indikasi juga kita mulai jauh dari Tuhan. Iya. Banyak marah-marah ya. Iya, betul. Jadi banyak sekali ya indikasi sebenarnya kalau kita lihat ya. Ya intinya kalau kita nggak mengekspresikan Tuhan ya sebagai anak-anak Tuhan ya, itu salah satunya lah ya indikasinya ya. Nah, betul. Ada lagi nih. Kak, saya sebagai remaja gimana caranya agar tidak meninggalkan Tuhan dalam pergaulan kita? Ini dari Mai Taersa. Bagaimana caranya nanti kita bahas ya terakhir ya. Lanjut. Ini ada satu lagi nih terakhir. Saya stres, Kak. Saya rasa Tuhan gak ada bersama saya. Apa betul dia terus menyertai saya? Nah, ini tadi baca Ibrani. Betul. Ibrani 13 ayat 5 ya. Ya, tuh. Amin. Amen. Nah, ini ada lagi. Jangan hanya cek Tokopedia saja, tapi cek diri kita. Apakah kita meninggalkan Tuhan atau tidak. Waduh, Kak. Waduh, ya. sebut merek nih. endorse. Oke. Tadi sudah ciri-cirinya ya. Mungkin kita kehilangan damai sejahtera, mungkin kita menjadi orang yang sering marah, mungkin kita menjadi orang yang sering cukup banyak berubah ya mungkin ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman pengen tahu nih Kak Ishak nih. Apa yang membuat kita sering meninggalkan Tuhan? Kan pasti ada penyebabnya nih. Mengapa sih kita menjadi orang yang sering meninggalkan Tuhan? Atau apa sebabnya gitu? Atau tiba-tiba sendiri aja gitu kita meninggalkan Tuhan? Pasti ada sebabnya kan? Apa yang membuat kita meninggalkan Tuhan? Menurut Kak Ishak gimana? Ya, menurut pendapat saya sih, pertama mungkin karena kita terlalu mempercayai situasi lingkungan kita. Karena situasi lingkungan seperti ini kita merasa, Tuhan ada nggak ya? Terus seperti kejadian teman-temannya Ayub, bagaimana Ayub
dicerca seperti itu. Dia apakah Ayub mulai ragu? Tidak. Justru Ayub mulai menyadari bahwa dia sendiri melihat Allah. Nah, mungkin karena inilah ya, karena kita mungkin tidak melatih iman kita, melatih pengenalan kita terhadap Tuhan. Jadi kita lebih mudah percaya kepada sesuatu yang kelihatan. Ya banyak pertanyaan-pertanyaan ketika ada mengikuti seminar-seminar mengenai pandemi ini di kekristenan ya. Banyak pertanyaan selalu muncul adalah apakah Tuhan meninggalkan kita? Kenapa situasi seperti ini menyerang anak-anak Allah? Kenapa? Selalu meragukan. Kita tidak boleh ragu. Kita perlu yakin bahwa segala situasi adalah mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Amen. Jadi tidak boleh lagi tertipu sama situasi lingkungan. Kita harus menolak itu, pasti tipu siasat musuh. Ayub ini kan mengalami banyak penderitaan kan gara-gara musuh. Satan, ya enggak? Penderitaan itu pasti dari Satan. Artinya kalau kita ya banyak sih dalam aspek pengalaman ya, mungkin karena kita mulai mencintai firman Tuhan, kita mulai rajin beribadah, masalah itu selalu ada. Itu cobaan. Tuhan membuat seolah-olah kita harus melihat Tuhan itu nggak ada gitu. Tapi kita harus percaya dan yakin kita terus maju. Tapi jangan sampai kejadian seperti ini. Karena kita bawa motor atau bawa mobil, lalu kita nggak pakai seatbelt, nggak pakai helm, kita kecelakaan. Lalu bilang, Tuhan itu nggak ada. Bukan salah Tuhan, itu salah kita sendiri. Tapi lingkungan-lingkungan yang terjadi di luar, yang memang seperti global seperti ini, yang kita bisa melihat bahwa ini bukan dari Tuhan, tapi adalah bagian pencobaan buat kita hari ini. Apakah kita tetap punya iman yang teguh terhadap Tuhan? Amin. Ya, jadi itu pas sekali ya dengan tadi pertanyaannya Kak Iterong Foto. Jadi jangan tertipu oleh perasaan atau situasi yang di luar ya, teman-teman ya. Ini poin yang sangat baik nih ya, dari Kak Ishak juga utarakan tadi. Situasi mungkin bisa berubah ya, tapi jangan tertipu akan perkara itu ya. Tadi ada juga yang bilang Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik kepada orang yang mengasihi Dia. Ya. Jangan tertipu oleh situasi, menyeru namanya menguatkan kita. Amin. Tak lagi tertipu perasaanku, tak lagi percaya situasiku. Amin. Patricia Xiaolin. Oke. Sama, saya juga terberkati dari Ayub ya. Kalau kita coba lihat Ayub ya Kak Ishak ya. Kalau Ayub waktu itu, waktu kejadian iblis itu mulai menguji ya Ayub ya. Kalau Ayub menjadi orang yang tertipu oleh situasi, mungkin di Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima tidak ada itu. Dia nggak akan bilang aku telah memandang Tuhan, ya. Karena dia nggak lihat situasinya, itulah dia bisa katakan dia memandang Tuhan. Ya, mataku sendiri memandang Engkau. Kalau dia lihat situasinya dan terus terpuruk, terus kasihan dengan situasinya, kenapa hari ini saya seperti ini ya, menjadi orang yang menderita, selalu menjadi orang yang ya sakit ya, hilang semuanya. Nah, saya yakin Tuhan Ayub tidak akan menjadi orang yang demikian ya akhirnya. Ya, saya setuju sekali ya, tertipu oleh situasi. Gimana Kak? Ini ada pertanyaan di mana? Aprilela ya. Apakah kakak berdua pernah merasa hilang damai sejahtera atau merasa seperti Tuhan meninggalkan? Nah, pernah nggak? Kalau saya jawab pernah. Ada muncul nggak ya? Di paling bawah ya? Iya ya ada Kak. Ya, kalau saya jawab, pernah nggak Ishak merasa kehilangan damai sejahtera? Pernah. Ya, bukan hanya sekali, mungkin beberapa kali. Ketika saat mulai tidak berada di dalam posisi yang tepat tadi, mulai membelakangi Tuhan. Damai sejahtera pasti hilang. Dalam situasi apa? Banyak. Mulai ketika banyak masalah, banyak urusan, mulai nggak stabil, mulai apa? Kurang berdoa, kurang baca firman. Akibatnya kehilangan damai sejahtera. Tapi bagaimana? Kadang-kadang ada ayat yang muncul. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Mulai kepikiran. Oh iya ya, hari ini aku terlalu banyak ngurusin urusan. Aku belum datang kepada Tuhan. Pada saat kita berpaling kepada Tuhan,
kita mulai mendapatkan Tuhan sebagai damai sejahtera kita. Betul. Nah, ini Ya. dalam pengalaman saya. Iya, ya. Sama ya. Saya yakin semua pernah mengalaminya. Saya juga pernah mengalaminya. Saya ingat sekali waktu itu ya. Waktu masih kuliah, mengerjakan skripsi itu betul-betul momen-momen gimana? Menyulitkan saya lah ya, membuat saya menderita gitu ya. Sampai satu titik ya, tadi yang dikatakan, ada nggak ayat yang muncul? Pasti ada ya ketika kita baca firman Tuhan ya. Waktu itu ada satu ayat di 1 Korintus pasal 10 kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah ingat. Dikatakan kita itu dicobai tapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi waktu saya kerja skripsi tidak akan melebihi sebenarnya. Pasti saya bisa lampaui bersama dengan Tuhan. Nah, itulah yang membuat saya kembali bangkit. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita lihat ciri-ciri orang yang meninggalkan Tuhan sudah tadi, terus kita lihat juga apa biasanya membuat kita meninggalkan Tuhan, yaitu situasi ya tadi, terlalu memperhatikan situasi. Nah, sekarang terakhir nih, Kaisak. Bagaimana nih caranya supaya kita tidak meninggalkan Tuhan lagi? Nah, saya pakai kata lagi ya, karena mungkin hari ini saya sudah meninggalkan Tuhan di saat ini ya. Nah, karena itu perlu pakai kata lagi. Bagaimana nih caranya supaya kita tidak meninggalkan Tuhan lagi? Ya, kalau saya mau jawab, bisa nggak kita nggak meninggalkan Tuhan lagi? Mungkin akan sering kita mengalami kegagalan. Ya, tetapi kita harus terus senantiasa kalau kita gagal, ya kita perlu berpaling lagi sama Tuhan. Dan barang siapa berpaling, maka selubung itu akan diambil daripada orang itu. Nah, mungkin kenapa kita tidak karena kita tidak dalam posisi yang tepat, kita melihat Allah, maka kita bisa meninggalkan Tuhan. Nah, kalau hari ini kita berada dalam posisi yang tepat, kita pasti akan melihat Tuhan. Oke, pertama, posisi kita dulu harus benar. Gagal nggak apa-apa, tapi jangan lupa kembali lagi. Itu pertama ya. Gagal nggak apa-apa, tapi jangan lupa kembali lagi. Oke, yang kedua, kita sebagai orang-orang muda perlu senantiasa mencintai firman Tuhan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen. Orang Kristen, ya betul saya orang Kristen. Tapi kita tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana kita tahu janji Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Jadi, Alkitab itu bisa kita bilang sebagai surat cintanya Tuhan kepada kita, janji-janjinya Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita baca firman, oh itulah janji Tuhan. Jadi kita mungkin tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mungkin ketika meninggalkan Tuhan, ayat itu akan mulai muncul lagi, mengingatkan lagi kepada kita. Seperti Andri tadi 1 Korintus, saya di Matius, mungkin banyak hal, banyak ayat-ayat yang mungkin tiba-tiba muncul mengingatkan kita, itu membuat kita kembali kepada Tuhan. Ya. Amin. Ya, berarti perhatikan posisi ya. Perhatikan posisi kita. Kalau kita gagal, satu poin yang sangat penting, kalau kita gagal, jangan menyerah ya. Tapi harus kembali lagi. Amen. Ya. Jadi Petrus, jangan jadi Yudas, betul nggak? Jadi Petrus yang gagal menyangkal Tuhan, tapi dia bertobat kembali lagi ya. Betul. Tapi yang kedua juga perlu mencintai firman Tuhan, teman-teman ya. Karena janji-janji Tuhan semua ada di dalam firman-Nya. Kalau kita kesulitan, kita ada masalah, kita sedang tidak damai, sedang dalam emosi. Nah, firman Tuhan itu seketika muncul. Nah, itulah yang dikatakan rema ya. Itulah yang dikatakan firman yang bisa kita alami langsung. Nah, saya juga tambahkan satu ayat di Yesaya 30 ayat 15. Sini katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, ini. Kita perlu menjadi orang yang terus tinggal, ya, tinggal tenang di hadapan Tuhan. Ya, membaca firman, berdoa, nah, itu adalah hal-hal yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Agar kita bisa dikuatkan. Agar kita tidak meninggalkan Tuhan lagi, ya, teman-teman ya. Diperhatikan posisi, perhatikan waktu bersama Tuhan. Tentu saja bersama Tuhan dengan bersama firman-Nya ya. Amin. Ya, saya rasa demikian ya. Wah, limpah mungkin sekali. Mungkin ada satu tambahan lagi Kak Indri. Satu lagi, kita bisa boleh belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus. Ini juga mungkin poin penting juga bagi saya.
Karena kalau kita melihat di dalam 2 Korintus, Paulus kan pernah mengatakan bahwa dia memiliki duri dalam daging, betul ya? Yes. Di pasal-pasal itu juga kalau tidak salah bahwa Paulus tuh bercerita bahwa dia mengalami banyak masalah juga, ya enggak? Tetapi Betul. kalau kita lihat lagi ayat itu cukup menarik bahwa mungkin kejadian-kejadian di luar yang menimpa kita adalah seperti dikatakan Paulus supaya Paulus tidak menjadi orang yang sombong, orang yang memegahkan diri. Yes. Ya, lalu hal yang kedua yang Paulus katakan adalah kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Ya, hari ini ketika kita menghadapi masalah, kita perlu datang, ya kita mungkin punya masalah seperti Paulus, kita doa terus, seolah-olah Tuhan nggak dengar, Tuhan nggak kasih jawaban. Tapi Tuhan bilang di ayat ini bahwa kasih karuniaku cukup bagimu. Amin. Kasih karunia ini siapa? Kasih karunia ini adalah diri Allah sendiri. Yes. Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk melewati setiap masalah yang menerpa kita. Amin. Saya ingat ada sebuah ilustrasi itu, ada sebuah kapal yang melewati, di depan itu ada gunung es, bukan Titanic. Jadi ini, ini ilustrasi aja, ini ada sebuah kapal yang yang kalau nggak lama lagi akan menabrak gunung es. Tapi bagaimana caranya kapal ini supaya bisa melewati gunung es? Mungkin banyak berpikir adalah, kita ganti haluan supaya kapalnya menjauh dari gunung es supaya tidak menabrak. Tetapi ini saya baca dari renungan-renungan buku Kristen ya, mengatakan bahwa kita perlu berdoa supaya Tuhan menambahkan debit airnya supaya kapal ini melewati dari tingginya gunung es. Artinya Amen. Tuhan sendiri akan membawa kita melewati masalah-masalah kita. Jadi kita ketika ada masalah, kita tidak bisa mengandalkan kita punya kemampuan, kita punya teman-teman, yang kita andalkan cuma satu adalah Tuhan supaya dia menambahkan diri. Baru kita bisa melewati gunung es itu, masalah itu sendiri. Ya, mungkin ini satu tambahan kalau kita punya masalah, bukan seperti ini ya, mungkin masalah pribadi, pergumulan, datanglah pada Tuhan, kita perlu berdoa, seperti Paulus, kita minta Tuhan tambahkan kasih karunia bagi kita. Ya, betul. Oke, ya betul ya. Puji Tuhan, mantap sekali ya. Amin. Kita mohon kekuatan oleh Tuhan ya, kasih karunia dia cukup ya, amin. Amin. Tuhan membantu kita melewati gunung es. Amin, betul. Haleluya. Oke, mungkin sebelum penutup ya, Kak Ishak bisa berikan kesimpulan 5 menit aja dari hari ini kita bahas apa aja nih. Setelah itu bisa tutup dalam doa ya. Amin. Oke, kesimpulan bahwa hari ini kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu ada. Dan Amen. Tuhan selalu setia terhadap janji-janjinya. Apa Amen. Ia katakan, pasti ia genapi. Kalau sekali Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu, ia akan terus menyertai kita. Entah kondisi Amen. Kita jatuh, entah kondisi kita baik, entah kondisi seperti apa. Allah akan tetap menyertai kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi yang Amen. Perlu kita pegang hari ini adalah janjinya, adalah firman-Nya. Lalu yang Amen. Kedua adalah, kita jangan terlalu melihat situasi lingkungan itu sebagai satu-satunya indikasi. Tapi kita perlu melihat di poin yang pertama adalah firman. Amin. Lalu yang ketiga, selanjutnya hari ini kita sebagai orang-orang Kristen perlu banyak meluangkan waktu kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada saat teduh, ada waktu doa pribadi, ada waktu membaca Alkitab. Itulah hal-hal yang membuat kita ini makin dikuatkan. Ya, kalau kita terlalu percaya kepada situasi, tidak percaya kepada firman, itu akan jadi sebuah masalah bagi kita. Amen. Ya, ya mungkin itu sih dari saya. Amin. Ya, terima kasih guys saya sudah menguatkan. Bisa kita sama-sama satu dalam doa ya teman-teman ya. Nanti guys yang pimpin. Amin. Amin. Mari kita doa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih padamu Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh memiliki anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Oh, ada roh di dalam kami dan ada firman yang terbuka di tangan kami.
Tuhan, Amin. jangan jadikan kami orang-orang muda yang tidak percaya kepada firman. Tuhan, Amin. bawalah kami boleh percaya kepada firman-Mu sebagai Amin. satu-satunya pegangan pedoman di dalam kehidupan Kristiani kami. Tuhan, Amin. memang seringkali situasi sekeliling membawa kami mulai ragu, tetapi Ya. kami mau berpaling lagi kepadamu Tuhan. Kuatkan iman Amin. kami. Tuhan, Amin. bawalah kami boleh terus maju dalam setiap pengalaman kami. Bukan hanya Ya. dari kata orang, dari kata Bapak Pendeta, Bapak Gembala, atau Kakak Gembala. Tuhan, kami mau Amin. secara pribadi benar-benar melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu Amin. hidup. Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Oh Amin. Tuhan Yesus, balah kami Hmm. hari ini orang-orang muda Tuhan. Oh Amin. Tuhan, boleh senantiasa datang kepadamu, tidak hanya secara Amin. individu. Kami perlu Ya. menjadi sekelompok orang-orang muda. Oh Tuhan, 2 dengan 3 orang boleh bersama-sama saling menguatkan, saling mendorong di dalam perbuatan kasih. Tuhan, berkati kami semua hari ini yang mendengar firman-Mu. Kami tidak mau Amin. meninggalkan Tuhan. Kami hanya terus mau Amin. memandang Tuhan, menikmati segala penyertaan-Mu yang tidak kelihatan. Terima kasih Amin. padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, Haleluya. kita ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman juga Kak Ishak nih ya sudah meluangkan waktu ya Haleluya. Orang muda sudah harus percaya menyempatkan. pada firman Tuhan ya. Amin. Oke, Kak Haleluya. Ishak. Ya, Amin. Sukacita baik semua Kak Ishak. saudara-saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut habis ini pengumuman ya. Kita putus dengan Kak Ishak ya. Amin. Putusnya gimana nih? Saya aja nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Jadi sekian ya live-nya. Oke, ada beberapa pengumuman untuk minggu depan. Pertama, Kefas Indonesia Live akan tetap live seperti biasa ya. Di minggu depan, di hari Senin, jam 7. Nah, nanti kita coba akan kembali, mungkin akan kembali menanyakan ya teman-teman ya. Apakah jam 7 atau jam 8 ya. Karena beberapa orang juga merespon jam 8. Nah, nanti kita coba lihat kira-kira waktu yang paling tepat kapan. Nah, tunggu aja story-nya, nanti kita akan kembali posting. Kemudian yang kedua, teman-teman kalau buka Instagram, akun Instagram Kefas Indonesia, teman-teman akan lihat bahwa ada 3 postingan ya yang spesial, di mana Kefas Indonesia ini akan adakan giveaway. Nah, giveaway caranya gampang teman-teman ya. Tinggal teman-teman ikuti aja langkah yang sudah dituliskan dengan jelas dan detail itu. Nah, nanti teman-teman akan ada kesempatan ya untuk memenangkan ya mendapatkan lah ya, mendapatkan souvenir kecil dari Kefas Indonesia. Kita Kefas Indonesia buat semacam hoodie. Nah, teman-teman bisa memperolehnya kalau teman-teman giat ya lakukan giveaway-nya. Kemudian yang ketiga di tanggal 4 Juli, 4 Juli ya teman-teman, teman-teman boleh catat ya. Di tanggal 4 Juli, Kefas Indonesia akan mengadakan webinar. Nah, apa itu webinar? Ya, semacam seminar tapi via online. Nah, teman-teman, webinar ini sebenarnya adalah penjelasan lebih lanjut atau penjelasan lebih detail lagi karena 2 jam ya. Kalau hari ini kita live cuma 1 jam, itu pun kepotong pengumuman dan pembukaan. Nah, nanti webinarnya tanggal 4 Juli ada 2 jam, akan diadakan 2 jam dengan topik yang kurang lebih mirip-mirip dengan hari ini. Tapi pasti lebih apa ya, lebih kaya lagi ya. Teman-teman bisa join juga ya webinarnya. Itu dengan topik Where is God when people are hurt? Jadi di mana Allah ketika orang-orang ini sedang menderita? Di mana Allah? Nah, ini penjelasan atau pemaparan lebih lanjut. Nah, kita sangat berharap teman-teman yang join live juga bisa join di webinar tanggal 4 Juli nanti. Oke? Sekian ya teman-teman ya. Ingat, giveaway dan webinar ya. Itu dua ya. Oke. Ya, saya juga kembali mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah stay sampai malam hari ini, sampai detik ini, ya, siaran Kefas Indonesia Live ini. Oke, karena itu waktu sudah menunjukkan pukul
8, di mana kita sebentar lagi akan berpisah. Karena itu saya Henry pamit undur diri, ya. Salam Kefas Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.